Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 unit 1 akan melakukan praktikum tentang kesetimbangan ion-ion dalam larutan yang beranggotakan Messi Fitria, Muhammad Haris, Rizka Aulia Putri, Siti Raihan Salsabila BS, dan Sri Rahmawati. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hidrolisis garam. Garam merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anion sisa basa. Kation garam dapat dianggap berasal dari suatu basa, sedangkan anionnya berasal dari suatu asam. Nah, konsep larutan garam dapat dijelaskan dengan konsep hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Menurut konsep hidrolisis, komponen garam, kation atau anion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah bereaksi dengan Selanjutnya, pembagian hidrolisis garam. Garam dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Garam dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis kation atau parsial. Garam dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis anion atau parsial. Garam dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis sempurna. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Dan bahan yang digunakan adalah larutan Na2CO3 0,1 molaritas, yang kedua larutan NaCl 0,1 molaritas, yang ketiga larutan Ha4Cl 0,1 molaritas, yang keempat larutan CH3COONa 0,1 molaritas, dan kertas indikator universal. Prosedur kerja. Pertama, dimasukkan 1 mili larutan garam natrium karbonat 0,1 m ke dalam tabung reaksi pertama. Kemudian diuji pH larutan tersebut dengan menggunakan kertas indikator universal. Langkah kedua yaitu dilakukan prosedur seperti pada langkah 1 dengan menggunakan larutan NaCl 0,1 m pada tabung reaksi kedua, NH4Cl 0,1 m tabung ketiga, dan CH3COONa 0,1 m tabung ketiga. Masing-masing volume larutan 1 mili. Diuji pH larutan-larutan tersebut dengan menggunakan kertas indikator universal. Tabung reaksi pertama berisi larutan garam natrium karbonat, diukur menggunakan indikator universal menghasilkan nilai pH-nya 10,5. Artinya larutan ini dihidrolisis menghasilkan larutan yang bersifat basa. Garam natrium karbonat berasal dari basa kuat dan asam lemah dan terhidrolisis secara parsial. Tabung reaksi kedua berisikan larutan NaCl yang pH-nya 7. Artinya larutan ini bersifat netral. Pada larutan ini tidak mengalami hidrolisis karena garam NaCl berasal dari asam kuat dan basa kuat. Reaksi ketiga berisikan larutan NH4Cl. pH-nya adalah 5. Artinya larutan ini bersifat asam lemah. Pada larutan ini mengalami hidrolisis parsial, yaitu hanya pada kation NH4 saja dikarenakan garam NH4Cl berasal dari asam kuat dan basa lemah. Tabung reaksi ketiga berisikan larutan CH3COONa. pH-nya adalah 8, artinya larutan ini bersifat basa lemah. Pada larutan ini mengalami hidrolisis parsial, yaitu hanya pada anion CH3COO saja. Kesimpulan dari praktikum ini adalah hidrolisis tidak dapat terjadi apabila garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Untuk garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah, maka terjadi hidrolisis parsial yaitu pada kasionnya. Sedangkan garam dari asam lemah dan basa kuat terjadi hidrolisis parsial pada anion saja. Dan garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah, maka hidrolisis yang terjadi adalah sempurna. Sekian dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.